Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Faura Anza Daniar selaku Dewan Komisaris. Yang terhormat, Ibu Meya Ninenggraningsih selaku Dewan Direksi. Dan yang terhormat, seluruh jajaran manajer dan staf yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan laporan tahunan 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ida Khayati selaku moderator yang akan memimpin jalannya laporan tahunan 2021 tahun ini. Baiklah, tanpa menunggu lama, marilah kita memulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Memasuki acara yang kedua adalah laporan direksi. Kepada Ibu Faura Anza Daniar, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemangku kepentingan yang terhormat, pada tahun 2020 hingga 2021 merupakan periode yang benar-benar sulit bagi ekonomi global karena pandemi COVID-19 yang memberikan pukulan telak bagi semua perekonomian di seluruh dunia. Sektor bisnis, kehidupan, dan mata pencaharian sangat terpengaruh, serta prospek global menghadapi masa suram karena dunia harus menghadapi jumlah terinfeksi dan yang meninggal akibat COVID-19 selama ini. Di Indonesia, berbagai sektor di dalam negeri terkena dampak yang parah karena pandemi tersebut yang menimbulkan kekacauan pada kegiatan ekonomi nasional. Mencerminkan dampak secara global, hanya segelintir sektor seperti e-commerce serta produk dan layanan perawatan kesehatan yang masih berkembang pesat. Sementara hampir semua sektor lainnya seperti maskapai penerbangan, hotel, toko retail, dan lain sebagainya harus berjuang untuk bertahan hidup. Dampak yang menghancurkan dari penjualan yang runtuh menyebabkan gangguan besar pada operasi bisnis dan arus kas mereka. Bahkan sebagian besar karyawan terpaksa bekerja dari rumah dan tidak sedikit yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebelum masa pandemi, sektor manufaktur makanan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Lalu, saat pandemi yang tiba-tiba mengakibatkan penurunan penghasilan, semua rencana pengembangan terhenti dan tertunda karena mengalami penurunan penjualan dari penjualan keripik, asinan, salad, manisan, dan lain-lain. Tetapi kami terus memutar otak supaya penghasilan tetap stabil. Lalu kami mencoba menjual produk secara online. Dan kami banyak mempromosikan produk lewat online dan percobaan itu berhasil memperbaiki penghasilan walaupun tidak bisa stabil seperti dahulu. Dimulai sejak tahun 2010, Direksi telah menetapkan PT Pawon Bumi untuk menjadi perusahaan manufaktur makanan yang mengedepankan kesehatan tubuh konsumen. Sehingga PT Pawon Bumi memproduksi makanan berbahan dasar buah dan sayur. Dengan target konsumen yaitu seluruh umur atau seluruh kalangan kecuali bayi, karena produk yang dihasilkan berupa makanan sehat untuk tubuh. Selama masa pandemi, PT Pawon Bumi melakukan diversifikasi usaha, menerapkan e-commerce, dan digital marketing untuk pemasaran produk perusahaan. Sehingga Dewan Komisaris melihat penerapan cara pemasaran yang dilakukan sangat efektif, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Dewan Komisaris memberikan tanggapan positif atas prospek usaha yang dilakukan oleh direksi. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fura Anzadaniar atas laporan yang diberikan. Selanjutnya adalah laporan Dewan Direksi kepada Ibu Miyani Nindraningsih. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemangku kepentingan yang terhormat, sejak awal tahun 2020, dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang hingga akhir tahun telah menyebabkan 1,8 juta orang meninggal dunia. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 seperti karantina di wilayah atau lockdown dan pemberian vaksin pada seluruh masyarakat. Ekonomi global terdampak parah akibat berbagai kebijakan pembatasan yang diberlakukan untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Sebagaimana yang dialami negara lainnya, pandemi COVID-19 juga berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Turunnya permintaan global dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada triwulan pertama 2020 menyebabkan aktivitas bisnis terhenti. Jutaan pekerja harus di rumah, bahkan diputuskan hubungan kerja. Dan sektor informal tidak bisa menjalankan usahanya. Akibatnya, pendapatan masyarakat berkurang dan daya beli turun signifikan. Meski kondisi ekonomi saat pandemi COVID-19 sangat menurun, PT Pawan Foamy terus bertekad untuk memperbaiki penghasilan supaya stabil kembali. Selain itu, PT Pawan Foamy juga akan berusaha yang terbaik dalam menjalankan bisnis serta fokus berlanjut bisnis jangka panjang dengan terus berinovasi yang dapat memberikan prospek jangka panjang yang menjanjikan. Strategi perusahaan dan kebijakan strategi, di mana pandemi COVID-19, perusahaan menerapkan beberapa strategi yaitu diversifikasi usaha, menerapkan e-commerce dan digital marketing untuk pemasaran produk perusahaan. Berbagai strategi dilakukan perusahaan dalam upaya mempertahankan perusahaan di masa pandemi COVID-19. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Meyani atas laporan yang diberikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu laporan keuangan. Baik, di sini telah saya sharekan mengenai laporan keuangan PT Pawan Foamy. Pada tabel dapat dilihat terdapat data tahun 2019, 2020, dan 2021. Kesimpulan dari laporan keuangan di atas adalah penjualan kami pada tahun 2020 meningkat sebanyak 50% dibandingkan penjualan pada 2021. Tahun 2020, penjualan hanya sebesar 20%. Akan tetapi pada tahun 2021 meningkat menjadi 50%. Untuk jumlah pelanggan, kami bangga mengatakan bahwa jumlah pelanggan kami meningkat sebanyak 2%. Dari 800 menjadi 1.000 per hari. Baik, begitulah laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, memasuki acara pembacaan company profile yang akan dibacakan oleh Dewan Direksi kita kepada Ibu Meyani Nindraningsih. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, mengenai sejarah dan pendirian PT Pawan Foamy berdiri pada tanggal 5 Oktober 2010. Nama perusahaan ini merupakan gabungan dari nama pendiri perusahaan, yaitu Fora dan Meyani, yang kemudian disingkat menjadi Foamy. Pendiri perusahaan ini adalah dua sahabat yang saat itu menjadi ibu rumah tangga. Awal mula bisnis ini terinovasi dari jajan sang buah hati yang dirasakan membahayakan, lalu mereka berkolaborasi untuk menciptakan
menggunakan makanan ringan yang disukai anak. Dari pikiran tersebut sehingga muncul makanan ringan, sehat, dan menarik yang hits hingga saat ini. Lalu, mengenai visi misi PT Pawon Fome yaitu yang pertama visi menunjukkan sebuah perusahaan yang menyediakan makanan sehat dengan rasa yang lezat, halal, dan berkualitas tinggi. 2. Mengajak semua orang untuk hidup sehat dengan gemar mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah. Lalu untuk misi, yang pertama, memenuhi asupan gizi, vitamin, dan serat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mulai dari apa yang kita konsumsi. Yang ketiga, memberikan solusi hidup sehat untuk orang yang tidak suka sayur dan buah. Yang keempat, meningkatkan kegemaran pada konsumen yang kurang gemar mengkonsumsi sayur dan buah. Yang kelima, selalu berinovasi dalam membuat produk baru yang dapat menambah minat konsumen dalam mengkonsumsi buah dan sayur. Lalu yang terakhir, mengajak hidup sehat. Untuk proses pengembangan, PT Pawon Fome berdiri pada tahun 2010. Merek Pawon Fome terkenal di kalangan masyarakat sebagai produk berkualitas tinggi pada saat ini. Merek Pawon Fome menyediakan berbagai produk untuk dikonsumsi dan berkelanjutan untuk terus memperluas bidang usaha jenis makanan lainnya. Pada awalnya, PT Pawon Fome hanya memproduksi keripik buah dan sayur yang dikemas dengan sederhana. Namun, dengan berjalannya waktu, jenis produk menambah ke berbagai produk. Yang awalnya hanya memproduksi keripik, sekarang bertambah asinan, manisan, dan salad dari buah dan sayur. Perusahaan juga akan terus melakukan pertumbuhan dan diversifikasi pangan, diversifikasi konsumsi pangan, akan mengatur atau mengelola pola konsumsi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan. PT Pawon Fome memiliki pabrik seluas 1 hektar yang berlokasi di Jalan Muria Asri Denaya, nomor 22, Jawa Timur. Pada awal masa berdirinya perusahaan hanya memproduksi beberapa ratus kubis. Sejalannya dengan perkembangan pasar, PT Pawon Fome mengembangkan usahanya pada produksi jenis lain dengan bahan utama buah dan sayur. PT Pawon Fome akan terus melakukan inovasi untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Lalu, profil perusahaan manufaktur makanan yang unggul dalam segala bidang dengan mengutamakan kesehatan seluruh tubuh konsumen. Perusahaan makan PT Pawon Fome menyajikan segala macam makanan ringan dengan cara yang unik dan menarik dengan rasa pastinya enak dan banyak manfaat. Tetap kuat umur panjang dengan makanan sehat. Alamat perusahaan yaitu ada di Jalan Muria Asri Denaya, nomor 22, RT 2, RW 1, Desa Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Indonesia, di Berkas 63171. Kontak informasi perusahaan, ada email pawonfome@madiun@gmail.com. Untuk website www.pawonfomemadiun.com. Untuk nomor telepon 022 0987 2244 dan 085 768 543 221. Sekian mengenai profil company dari PT Perusahaan Fome. Terima kasih kepada Ibu Meyani Nendraningsih atas pembacaan company profil yang diberikan. Selanjutnya adalah perkenalan komisaris, direktur, dan juga struktur organisasi PT Pawon Fome. Profil komisaris. Komisaris PT Pawon Fome adalah Faura Ansarinia, wanita berkebangsaan Indonesia yang memiliki kreativitas tinggi.
Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga yang pandai di bidang masak-memasak. Awal mula merintis bisnis ini, beliau masih sangat muda, yaitu saat usia 25 tahun. Komisaris kami merupakan lulusan dari Politeknik Negeri Madiun, program studi administrasi bisnis. Bekal yang didapat dari masa kuliah dulu, beliau kembangkan hingga bisnis dapat berjalan saat ini. Yang kedua adalah profil direksi. Direksi PT Pawon Fomi adalah Mei Yani Nendraningsih. Beliau merupakan seorang wanita tangguh yang berasal dari kota Madiun. Seorang ibu rumah tangga yang memiliki segudang prestasi dan kreativitas yang tinggi. Mulai merintis bisnis di usia 25 tahun, merupakan usia yang sangat muda. Beliau juga merupakan lulusan dari Politeknik Negeri Madiun, program studi administrasi bisnis. Memiliki bekal dan ilmu yang mencukupi menjadi bekal beliau untuk merintis bisnis hingga saat ini. Kemudian, ini merupakan struktur organisasi PT Pawon Fomi. Komisaris dipangku oleh Ibu Fora, kemudian direksi oleh Ibu Mei Yani Nendraningsih, manajer produksi oleh Ibu Heni, kemudian manajer pemasaran Ibu Siti, manajer personalia Ibu Mutia, dan manajer keuangan adalah Ibu Ida. Baik, itulah tadi pembacaan sekilas mengenai perkenalan perusahaan PT Pawon Fomi. Selanjutnya, kita memasuki pembacaan sekilas mengenai produk-produk PT Pawon Fomi yang akan dibacakan oleh manajer produksi kita kepada Ibu Heni Mutiano Jayawati. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan sekilas produk yang dihasilkan oleh PT Pawon Fomi. Yang pertama yaitu keripik salak. Keripik salak ini menggunakan kemasan aluminium foil dan memiliki beberapa manfaat serta keunggulan. Yang pertama, menjaga kesehatan mata. Yang kedua, mengobati diare. Yang ketiga, mencegah kanker. Yang keempat, menjaga stamina tubuh. Yang kelima, meningkatkan kecerdasan otak. Yang keenam, mengatasi anemia. Yang ketujuh, meningkatkan kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan jantung. Lalu, produk yang kedua yaitu salad sayur Tosan Island. Nah, salad ini menggunakan kemasan styrofoam serta memiliki manfaat dan keunggulan. Yang pertama, membantu menjaga metabolisme tubuh. Yang kedua, membantu mencegah sembelit. Yang ketiga, terhindar dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Keempat, membantu menjaga kesehatan jantung. Yang kelima, aman bagi kesehatan lambung. Yang keenam, membantu mata tetap sehat. Yang ketujuh, membantu kulit tetap cantik dan sehat. Lalu produk yang ketiga yaitu keripik bayam supernya. Nah, keripik bayam ini menggunakan kemasan aluminium foil. Nah, keripik bayam ini juga memiliki manfaat serta keunggulan. Yang pertama, mengurangi tekanan darah tinggi. Yang kedua, menjaga kesehatan mata. Yang ketiga, menyehatkan ibu hamil. Yang keempat, menjaga kesehatan tulang dan persendian. Yang kelima, menjaga kesehatan jantung. Yang keenam, menyehatkan janin. Yang ketujuh, menjaga kesehatan pencernaan. Yang kedelapan, mencegah sembelit. Yang kesembilan, menjaga daya ingat dan kesehatan otak. Lalu yang terakhir, menjaga peradangan atau infeksi. Next. Nah, lalu produk yang keempat, yaitu asinan mangga muda. Nah, asinan mangga muda ini kita kemas menggunakan toples kaca. Lalu, asinan mangga muda ini memiliki manfaat serta keunggulan. Yang pertama, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua, menurunkan berat badan. Yang ketiga, menambah energi. Yang keempat, melancarkan pencernaan. Yang kelima, sumber antioksidan. Yang keenam, meningkatkan kesehatan mata. Yang ketujuh,
baik untuk kesehatan rambut dan kulit. Yang kedelapan, mengatasi masalah kolesterol. Lalu, produk selanjutnya yaitu manisan buah pepaya kering. Nah, manisan buah pepaya kering ini dikemas menggunakan toples. Lalu, manisan buah pepaya kering ini memiliki manfaat dan keunggulan. Yang pertama, memiliki atau memberikan energi. Yang kedua, menambah berat badan. Yang ketiga, menurunkan kolesterol. Yang keempat, metabolisme. Yang kelima, baik untuk penglihatan. Yang keenam, menyehatkan jantung. Dan yang ketujuh, membantu pencernaan. Nah, produk selanjutnya yaitu asinan sayur Betawi. Nah, asinan ini kita kemas menggunakan styrofoam. Asinan ini memiliki manfaat dan keunggulan. Yang pertama, mencegah kanker. Kedua, kurangi risiko hipertensi. Yang ketiga, hindari osteoporosis. Yang keempat, obat awet muda alami. Yang kelima, lawan radikal bebas. Yang keenam, tingkatkan kekebalan tubuh. Yang ketujuh, menyehatkan mata. Yang kedelapan, sumber klorofil alami. Dan yang kesembilan, tinggi kalsium. Next. Nah, selanjutnya yaitu manisan sayur wortel. Manisan ini kita kemas menggunakan toples. Manisan sayur wortel ini memiliki manfaat dan keunggulan. Yang pertama, berpotensi menurunkan risiko kanker. Yang kedua, menurunkan tekanan darah dan melindungi jantung. Yang ketiga, mencegah penyakit kerusakan mata. Yang keempat, menjaga kesehatan otak. Yang kelima, membersihkan mulut dari bakteri. Yang keenam, membuat kulit lebih sehat. Dan yang ketujuh, membantu menurunkan berat badan. Nah, lalu produk yang terakhir yaitu salad buah creamy. Nah, salad buah ini kita kemas menggunakan cup plastik. Salad buah ini memiliki manfaat dan keunggulan. Yang pertama, kaya akan vitamin untuk menutrisi kulit. Yang kedua, membantu program diet badan. Yang ketiga, kebutuhan mineral tubuh tercukupi. Yang keempat, mencegah penyakit kanker. Yang kelima, menambah produksi sel darah merah. Yang keenam, mengurangi mata minus. Dan yang ketujuh, tampil awet muda. Nah, tadi adalah beberapa produk yang dihasilkan oleh PT Pawon Foamy. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Heni Mutiana Jayawati atas pembacaan sekilas produk PT Pawon Foamy. Selanjutnya adalah pembacaan sekilas mengenai penghargaan yang sudah didapat dan diraih oleh PT Pawon Foamy. Kepada Ibu Heni Mutiana Jayawati, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan penghargaan yang telah diraih oleh PT Pawon Foamy. PT Foamy Indonesia telah mengikuti beragam festival dan kejuaraan, baik dalam negeri maupun internasional. Perusahaan kami mendapat beragam penghargaan, baik dari segi kemasan produk, layanan kepada pelanggan, dan juga kualitas produk. Nah, berikut adalah sertifikat of achievement yang diberikan kepada PT Pawon Foamy sebagai the winner of Best Packaging in AOA Awards 2015. Nah, selanjutnya ini juga piagam penghargaan yang diberikan kepada PT Pawon Foamy sebagai peraih Best Quality Product dalam acara Gelar Gemintang BPOM tahun 2018. Selanjutnya, ini adalah sertifikat yang diberikan kepada PT Pawon Foamy sebagai the winner of Best Service in SQ Diamond Project. Nah, itu tadi beberapa piagam penghargaan yang diperoleh oleh PT Pawon Foamy. Baik, terima kasih kepada Ibu Heni Mutiana Jayawati atas pembacaan sekilas mengenai penghargaan yang sudah didapat dan diraih oleh PT Pawon Foamy. Selanjutnya adalah
pembacaan diskusi manajemen dan analisis kepada Ibu Mayani Nendraningsih. Waktu dan layar kami persilahkan. Saya membacakan diskusi manajemen dan analisis. Yang pertama, untuk tinjauan industri, di sepanjang tahun 2021, PT Pawon Fome dititikberatkan pada keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis melalui perluasan peluang bisnis. Adanya pandemi COVID-19 juga menambah tantangan dan urgensi bisnis. Berbagai inisiatif dilakukan perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan Fome dengan didukung oleh merek-merek yang telah dipertahankan legendarisnya melalui hubungan sosial yang kuat dengan konsumen. Lalu untuk tujuan produksi, melalui kegiatan produksi atau operasi segala sumber daya masukan perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang jadi, barang setengah jadi, dan jasa. Oleh karena itu, kegiatan produksi atau operasi menjadi salah satu fungsi utama perusahaan Fome. Lalu untuk tinjauan keuangan, laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari akuntansi. Laporan keuangan dibuat oleh bagian manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas selama satu periode. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan. Laporan keuangan adalah laporan posisi perusahaan pada satu titik tertentu maupun operasinya selama satu periode di masa lalu. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah laporan posisi dan hasil akuntansi yang terjadi selama satu periode di masa lampau. Lalu untuk aset pada tahun 2021, Fome mencatat jumlah aset sebesar 15,5 triliun meningkat sebesar 1,2% dibanding tahun 2020. Peningkatan ini berasal dari peningkatan aset lancar dan aset tidak lancar. Lalu untuk aset lancar Fome naik sebesar 2,3% dari 7, triliun menjadi 7,5 triliun di tahun 2021. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan kas secara kas dan piutang usaha. Sekian mengenai diskusi manajemen dan analisis dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Mayani Nendraningsih atas pembacaan diskusi manajemen dan analisis. Selanjutnya adalah tata kelola perusahaan yang akan disampaikan oleh Ibu Faura Anzadanian. Kepada Ibu Faura, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, di sini PT Pawon Fome telah melaksanakan dan menjalankan tata perusahaan yang baik dan benar dengan berlandaskan sikap kehati-hatian serta manajemen yang sehat. Produk good corporate governance sesungguhnya telah ditanamkan dalam budaya serta perilaku bisnis Pawon Fome. Hal ini tercermin pada kewajaran dalam bertransaksi usaha, keterbukaan, serta perilaku manajemen dalam menjalankan bisnis manufaktur makanan. Prinsip GCJ sebagaimana yang telah diterapkan di PT Pawon Fome berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan kebijakan dan praktek tata kelola perusahaan antara lain diambil dari kode etik tata kelola perusahaan serta prinsip-prinsip yang dikandung dalam GCG. Selanjutnya adalah asas-asas GCG yang umum dikenal sebutan TARIK, yaitu transparency atau transparansi. Asas pengungkapan informasi dari perusahaan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain menjaga objektivitas, transparansi mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas. Asas pertanggungjawaban, kinerja, serta transparan dan wajar, dengan pengelolaan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
Asas akuntabilitas merupakan prasyarat yang perlu untuk menjamin atau mencapai kinerja yang berkesinambungan. Yang ketiga, responsibility atau tanggung jawab. Azas ini mengemban tanggung jawab termasuk dalam mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka waktu panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Yang keempat, independence atau kemandirian. Azas ini pengelolaan perusahaan secara independen sehingga masing-masing organ dalam aktivitasnya tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi pihak lain. Selanjutnya yang kelima, fairness. Azas di mana dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan. Selanjutnya, manajemen risiko. Lingkup pelaksanaan pengendalian risiko adalah dengan melakukan penilaian risiko dan penetapan mitigasinya untuk perusahaan. Berdasarkan penerapan pengendalian internal di lingkungan usaha perusahaan, perusahaan mampu mengidentifikasi sejumlah potensi risiko dengan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan bisnis perusahaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Berikut adalah risiko utama yang dihadapi. Yang pertama, risiko kehilangan izin BPOM, kedua, risiko depresiasi rupiah, dan ketiga, risiko bencana alam. Di masa mendatang, perusahaan akan senantiasa melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program manajemen risiko. Hal ini dilakukan agar manajemen risiko dapat membudaya di seluruh karyawan perusahaan serta menjadi bagian dalam proses pengembalian keputusan manajer di seluruh unit bisnis. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Faura Anzadaniar atas materi yang diberikan. Berikutnya akan saya bacakan mengenai kronologi pencatatan saham. Kronologi pencatatan saham. Seiring dengan pesatnya ekspansi bisnis yang dilakukan perusahaan pada bulan Mei 2012, PT Pawon Fome melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Pencatatan saham ini dilakukan setelah perusahaan menyelesaikan penawaran perdana publik sebesar 30% dari modal yang ditempatkan. Pada tahun 2018, perusahaan kembali melaksanakan stock split dengan rasio 5:1, yaitu dari 500 per lembar saham menjadi 100 per lembar saham, sehingga jumlah saham yang beredar sekitar 1.395.000.000 lembar saham. Dengan catatan stock split bertujuan memberikan keuntungan bagi emiten atau pihak utama yang menerbitkan saham, maupun bagi investor pasar modal. Itulah sekian pembacaan kronologi pencatatan saham. Berikutnya adalah pembacaan kode etik dan pedoman perilaku oleh Ibu Meyani Hendraningsih. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, saya akan membacakan mengenai kode etik dan pedoman perilaku. Perusahaan membentuk kode etik sebagai pedoman utama bagi perusahaan dan seluruh instan PT Pawon Fome, baik jajaran manajemen dan karyawan. Melalui penerapan pedoman perilaku ini, perusahaan berharap dapat meminimalisir konflik kepentingan dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan secara konsisten telah mengkomunikasikan penerapan pedoman perilaku kepada seluruh karyawan untuk memastikan komitmen dari seluruh pihak dalam melaksanakan pedoman tersebut. Lalu perusahaan juga memformulasikan kode kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui penerapan checklist secara menyeluruh. Kepatuhan merupakan salah satu aspek persyaratan peraturan agar perusahaan mampu bertindak demi kepentingan terbaik bagi bangsa. Demikian mengenai kode etik dan pedoman perilaku. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ibu Miyani Nendraningsih. Selanjutnya adalah laporan CSR. Kepada Ibu Heni Mutia Nurciawati, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan laporan tanggung jawab sosial atau CSR. Yang pertama yaitu Wish of Green. Wish of Green merupakan kegiatan yang berkaitan dengan misi menjaga lingkungan sekitar wilayah operasional agar tetap asri dan hijau, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional Pawon Fome memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, beberapa kegiatan Wish of Green antara lain pengolahan limbah, gotong royong membersihkan lingkungan warga, dan sebagainya. Kepedulian PT Pawon Fome terhadap lingkungan bukan hanya tertuang dalam program CSR, melainkan komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan sesuai dengan hukum dan peraturan di bidang lingkungan pada tataran lokal. Lalu yang kedua yaitu Wish of Health. Wish of Health merupakan program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang bermukim di sekitar daerah operasional PT Pawon Fome. Beberapa contoh program Wish of Health antara lain program pembangunan rumah Indonesia Sehat, pemberian pengobatan gratis, penyemprotan anti demam berdarah, penyelenggaraan donor darah bekerja sama dengan PMI, khitan masyal, dan sebagainya. Lalu, yang ketiga, yaitu Wish of School, kegiatan CSR PT Pawon Fome di bidang pendidikan, mencakup program swasta beasiswa, taman baca umum, serta bantuan fasilitas sekolah. Lalu yang terakhir, berbagi kenikmatan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami wabah COVID-19. Akibat wabah COVID-19, para pekerja yang berpenghasilan harian, mereka harus kehilangan penghasilan. Maka sehubungan dengan itu, PT Pawon Fome berinisiatif untuk memberikan bantuan berupa makanan gratis kepada para pekerja yang berpenghasilan harian sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, itu sekian laporan tanggung jawab sosial dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Heni Mutia Nurciawati atas laporan CSR yang disampaikan. Kita menuju akhir acara, yaitu doa. Marilah kita tutup acara ini dengan doa semoga PT Pawon Fome menjadi lebih baik ke depannya dan dilancarkan segala usahanya. Untuk seluruh peserta, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara selanjutnya yaitu dokumentasi serta penutup. Baik, di sini saya akan mulai terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Pada seluruh peserta harap untuk meng-on-kan kameranya. Kemudian akan saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih atas partisipasinya dalam laporan tahunan 2021 di pagi hari yang cerah ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.